Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita ada bersama-sama di dalam ruangan Cisco Webex Meeting yang kita hari ini akan memaparkan materi tentang pelindungan dari kekerasan terhadap wanita dan anak. Materi ini nanti akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Ibu Eva Safitri SPDI dan moderator Ibu Evi Nursari MPD. Ya, saya selaku host Ibu Rianti Fitriana mempersilahkan kepada Bu Evi Nursari dan Ibu Eva Safitri. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Rianti Fitriana MPD sebagai host. Perkenalkan, nama saya Ibu Evi Nursari. Saya di sini bertindak sebagai moderator. Kali ini materi akan disampaikan oleh Ibu Eva Safitri SPDI mengenai perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. Sebelum Ibu Eva memaparkan materinya, saya akan sedikit menyampaikan kurikulum vitae dari Ibu Eva Safitri SPDI. Beliau lahir di Bogor tanggal 18 September tahun 78. Statusnya sudah menikah dan sudah memiliki putri. Kemudian beliau pendidikan formalnya mulai dari SD Cikeas 1 Bogor dan dilanjut sampai ke SLTP, SMU, dan Diploma LPPGTK dan B, Yayasan Keluarga Sejahtera di Serang, Banten, kemudian STAI Laroiba Bogor, serta saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka. Pendidikan non-formalnya diklat penguatan kepala sekolah dari bulan September sampai Oktober 2019. Beliau sudah mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran Najus Salam Sukaraja Bogor serta mengajar di TK Islam Najus Salam Sukaraja Bogor dari tahun 1998 sampai sekarang. Pengalaman organisasinya, beliau pernah menduduki sebagai Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Sukaraja tahun 2014 sampai 2019, serta Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Sukaraja tahun 2019 sampai 2024, beserta FKKS TK Kecamatan Sukaraja. Prestasi yang sudah beliau raih sangat banyak sekali, mulai dari peran aktif senam fantasi berdasarkan cerita porseni nasional, hingga beberapa kali juara dalam lomba senam fantasi berdasarkan cerita porseni nasional IGTKI PGRI dari tahun 2002 sampai dengan 2007. Selain itu juga beliau pernah menjabat juara 1 guru berprestasi komponen TK tingkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada tahun 2007, juara harapan 2 guru berprestasi komponen tingkat Kabupaten Bogor 2007, kemudian juara 1 kepala sekolah berprestasi komponen TK tingkat Kabupaten Bogor 2012 dan juara 2 lomba sandiwara boneka tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Beliau juga aktif menulis beberapa karyanya, antara lain ada di majalah Kultum rubrik bahasa, serta Anak Smart plus Erlangga for Kids. Demikian kurikulum vitae singkat dari Ibu Eva. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Eva untuk memaparkan materinya mengenai perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. Silakan Ibu Eva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rianti Fitriana MPD selaku host pada hari ini dan kepada Ibu Evi Nursari selaku moderator. Dan tak lupa kepada Bapak Anwar MPD selaku instruktur.
Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak lupa kepada teman-teman semua peserta seminar pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini izinkan saya sedikit berbagi pengalaman dari pelatihan yang telah saya terima dari Dinas Pendidikan, Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak. Ini dari pada hari ini kami mengambil judul adalah perlindungan terhadap kekerasan dan pada perempuan dan anak. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah kekerasan dan korban yang cenderung dialami oleh kaum rentan, seperti perempuan dan anak, dan bagaimana solusi. Sebelum membahas ke sana, kita pelajari dulu apa arti dari kekerasan. Nah, kekerasan itu ternyata kalau secara arti terminologi itu tidak jauh dengan kata derita. Jadi ya, orang yang kena derita itu ya, itu yang ternyata itu yang mendapatkan kekerasan itu tapi menderita. Itu ada landasan hukumnya untuk kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ini ada di Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ada juga di dalam Undang-Undang tahun 2002 nomor 23 tentang perlindungan anak. Tertulis juga di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Tertuang juga dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang PT-PPU. Dan yang terakhir adalah ada di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Ini landasan hukumnya. Ini perlindungannya untuk perempuan dan anak. Kenapa sih korbannya itu cenderung dialami oleh kaum rentan seperti perempuan dan anak? Kita telah dulu ya, siapa anak itu, kenapa terjadi kekerasan pada anak. Yang mana sih anak itu? Kan kita harus tahu dulu anak itu apa, yang mana, umurnya dari berapa sampai berapa. Kita lihat dari Undang-Undang KPAI, anak yang disebut anak itu yang belum berusia 18 tahun ya. Termasuk bayi dalam kandungan itu adalah anak ya. Ini Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1. Kalau kita lihat secara landasan filosofis, yaitu kalau anak itu adalah amanat Tuhan ya, yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Anak juga merupakan generasi penerus keluarga, bangsa, dan peradaban. Anak juga adalah pemilik dan penentu masa depan bangsa. Ini yang dikatakan dengan anak. Tapi kita lihat terjadi di lapangan itu terjadi banyak kekerasan. Padahal ini adalah tugas kita sebagai warga negara Indonesia, membantu melindungi anak-anak kita. Bagaimana perlindungan anaknya? Perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini ada perlindungannya. Ada dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 2. Ini sudah jelas. Jadi anak itu suatu makhluk yang harus dilindungi. Kenapa sih terjadi kekerasan pada anak dalam keluarga? Tentunya ada penyebabnya ya, pertama dari keluarga.
Dan masalahnya tentunya tidak jauh dari lingkungan keluarga itu sendiri, diantaranya orang tua. Kadang orang tua itu memperlakukan salah dan trauma terhadap pada masa anak-anaknya. Jadi ada ketraumaan dari orang tua itu sendiri. Ada juga oleh sebab orang tua itu sendiri yang memiliki perilaku yang kurang baik, yang agresif dan emosional. Jadi secara tidak langsung dia tidak paham tentang pola-pola pengasuhan terhadap anak. Ada juga penyebab diantaranya itu orang tua tunggal, dia sebagai single parent. Jadi kalau single parent jadi tidak ada yang saling mengingatkan ya. Terus emosinya juga jadi agak sedikit tembrak punten. Nah, selanjutnya juga penyebab terjadi kekerasan pada anak itu pernikahan dini ya. Jadi dia belum siap secara emosional dan ekonomi sehingga terjadi kekerasan pada anak. Terus sering terjadinya KDRT. Jadi kalau melihat dari perilaku di masyarakat itu, kalau terjadi KDRT nanti misal maaf contoh kalau suaminya KDRT terhadap istrinya, kadang istri melampiaskan kekesalannya kepada putrinya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan tidak semua ya. Terus kemiskinan dan tidak mempunyai pekerjaan, ini juga salah satu penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Selanjutnya jumlah anak banyak dan keluarga besar. Terus adanya konflik dengan hukum, ini juga bisa menjadi penyebab. Terus ada satu yang terakhir yaitu ketergantungan obat, alkohol, atau sakit jiwa. Ini nomor 9 ini hal yang sangat fatal ya. Sebagai orang tua harus dihindari. Selanjutnya lanjutan ya, penyebab terjadinya kekerasan itu di antaranya orang tua juga tidak punya konsep pola asuh. Nah, jadi ketika anaknya mendapat kekerasan di keluarga, dia bisa lari keluar lingkungan dari rumah. Selanjutnya kondisi lingkungan padat kumuh dan miskin, ini juga penyebabnya. Terus lingkungan baru dan tidak mendapat dukungan dari keluarga serta teman-teman. Terus pemenuhan kebutuhan tidak hanya fisik tetapi psikis. Ada juga kasih sayang perhatian yang hilang, pola komunikasi satu arah, pemenuhan kebutuhan tidak seimbang, keluarga broken home atau PKW, profil cybercrime, ada masa attachment dengan orang dekat yang hilang. Ini juga akan menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak, karena ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dia akan lari keluar. Ketika dia miskin, anak itu kan main nongkrong di jalanan atau ini di alun-alun. Ini ada sebuah kisah nyata. Dia di alun-alun nongkrong karena terus bertemu dengan ya kurang lebih cowok atau germo ya, laki-laki gitu ya, ditawarin suruh menjual, dari awalnya suruh menjual minuman begitu. Ini dijualnya murah, 3.000 aja. Anaknya kan senang menjual makanan, nanti kan dia akan mendapatkan hadiahnya. Kamu kalau pintar menjual minuman ini jadi 5.000 misalkan, kan dia mendapat untung 2.000, kan anak senang ya. Jadi dia mencari uang karena tadi dasarnya dia miskin, karena dia ingin punya uang apa. Kan lama-lama anak besoknya dijual lagi dan bertambah untungnya ya, dari 2.000
kurang, merasa kurang jadi 3.000. Nah, dari 3.000 menjadi 10.000 atau bagaimana. Terus sama sugermonya juga pun ini kamu kalau bisa jual minuman ini dan menarik minat gitu ya, orang yang misalkan itu menarik minat orang melayani gitu ya, mengajak melayani teman-teman dia sesama orang-orang dewasa, nanti kamu bisa menjualnya lebih mahal gitu. Kan tentunya kan anak ini diajak ke suatu tempat yang memang seperti bar atau apa gitu ya. Dan di situ bisa menjual minuman itu kan dari 3.000, kalau dia bisa melayani orang-orang dewasa dan berhasil dia menjual jadi 10.000 kan senang ya, mendapat uang lebih. Terus lama-lama kalau dijual lagi nambah lagi jadi 2.000 itu dari segala minuman biasa. Dan lama-lama memang itu akhirnya akan arahnya memang ke sana ya, ke dalam penjualan terhadap perempuan juga. Itu sangat miris. Itu kisah-kisah sedikit yang ada di Kabupaten Bandung ya, sangat miris memang. Contoh aja, terus ada penyebab terjadinya kekerasan pada anak dalam lingkungan. Dari selain dari keluarga juga ternyata ada kekerasan dari lingkungan itu sendiri. Yang pertama, orang tua tidak memiliki konsep pengasuhan. Jadi kalau udah ada kekerasan terhadap anak itu ya udah dibiarkan. Yang keduanya, kurang mendapat kasih sayang psikis dan psikologis di rumah. Terus anak tidak menemukan jati diri di rumah, dia mencari pengakuan di luar rumah. Nah ini karena dia sudah senang di luar tadi, jadi rentan di sini dia akan mendapatkan kekerasan. Terus ingin diakui sebagai anggota kelompok juga. Terus waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat acuh tak acuh dan kurang sensitif pada keadaan komunitas. Ini salah satu dari penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Jadi pada prinsipnya perlindungan anak itu ada 4 ya di sini dari KPAI, itu yang pertama non-diskriminasi. Jadi anak tidak boleh didiskriminasi, tidak beda-bedakan. Yang keduanya kepentingan terbaik bagi anak. Terbaik bagi anak. Terus selanjutnya hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Ini prinsipnya. Terus mendengarkan pendapat anak. Intinya pesannya. Jadi insya Allah kalau orang tua mau mendengarkan pendapat anak, insya Allah akan terlindungi ya putra putri kita. Lanjut ke yang perempuan ya, kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dalam perempuan itu di Indonesia itu kan sebetulnya sudah ada namanya, ada program namanya itu 3Ns ya. 3N itu akhiri kekerasan terhadap perempuan, akhiri stop perdagangan terhadap perempuan, dan ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan. Ini adalah program pemerintah ya. Tentunya ini akan berjalan kalau didukung oleh semua kalangan. Kita masyarakat komitmen untuk untuk mengakhiri semua kekerasan pada perempuan dan ini. Nih, kita lihat dari aspeknya ada 4 aspek ya. Ada aspek budaya, ada aspek ekonomi, aspek hukum, aspek politik. Nah, ini sepertinya untuk perempuan juga ini. Kalau kita lihat dari aspek budaya, yang terjadinya kekerasan pada perempuan itu dari budaya itu kadang di lapangan itu kalau di rumah ya,
laki-laki itu kan lebih superior dari perempuan. Jadi merasa memiliki gitu ya. Ya ini perempuan barang milik saya, mau diapain saja terserah saya dong gitu. Nah itu jadi sehingga terjadilah kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini yang selanjutnya, kuatnya pengertian yang bersumber pada nilai-nilai budaya yang memisahkan peran dan sifat gender laki-laki dan perempuan secara tajam dan tidak setara. Jadi ada sebuah tidak ya bimbing lah ya, laki-laki lebih ini ya. Jadi gendernya lebih lebih tadi superior itu ya. Terus keluarga adalah wilayah pribadi tertutup dari pihak luar dan berada di bawah kendali laki-laki itu. Jadi jadi perempuan itu ya terserah laki-laki lah gitu. Nah, diterimanya kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Ketika terjadi KDRT oleh suaminya, si perempuan ini ya menerima saja. Karena ya itu ya udahlah gitu. Kita terima saja daripada gitu. Padahal ini karena sudah terjadi kekerasan adalah hak setiap perempuan boleh melaporkan kejadian ini, atau boleh masyarakat sendiri jika ada melihat tetangga atau saudara dilaporkan saja, jangan sampai dibiarkan, karena kalau dibiarkan tidak akan pernah terjadi penyelesaian, dan kasus pun tidak akan pernah selesai dan tidak akan terjadinya data yang tidak akurat gitu. Jadi memang tadi komitmen dari semua lapisan ya untuk melindungi kaum perempuan. Kita lihat dari aspek ekonomi ya. Ketergantungan perempuan secara ekonomi pada laki-laki. Jadi karena perempuan tidak memiliki pekerjaan, jadi ketergantungan. Jadi di sini merasa lemah ya perempuan. Jadi dalam hal ini jadi perempuan sulit mendapatkan kredit, kesempatan kerja di lingkup formal dan informal juga kesempatannya kurang. Demikian juga untuk kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Mudah-mudahan di era Kartini sudah tidak terjadi lagi di Indonesia ya khususnya. Kita lihat dari aspek politik, kenapa perempuan itu sangat kecil dan kerdil, karena dari politik itu rendahnya keterwakilan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, kesehatan maupun media ya. Karena apa? Dari kaum perempuan itu sendiri yang sudah mengecilkan perempuan itu sendiri. Contoh, ketika kita mau melakukan pemilihan calon legislatif atau apa, ketika ada calon laki-laki dan perempuan, nah perempuan ini dianggapnya aku nggak mau, ini mah perempuan kalau perempuan rasanya begini. Nah, ini dari kaum perempuan sendiri, jadi mengecilkan jadi terus kekerasan terhadap perempuan masih belum sepenuhnya dianggap sebagai persoalan yang berdampak serius bagi negara. Dari aspek hukum juga sama, perempuan diudahin aja ya, kekerasan terjadi dalam lingkungan keluarga kebanyakan ya. Teridentifikasi ada 14 jenis perilaku kekerasan yang dialami oleh anak ya, mulai dari cerita atau apa, semuanya itu ada dari mungkin ini saja dari saya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Eva. Alhamdulillah sangat banyak sekali manfaatnya, karena di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali
kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, kita wajib melindungi diri kita dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan sampai kita melihat kekerasan kemudian kita diam saja, karena secara hukum perempuan dan anak-anak juga mendapatkan perlindungan. Baik, demikian materi hari ini. Kami kembalikan kepada host, yaitu Ibu Rianti Fitriana. Kepada Ibu Rianti, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas pemaparannya, Bu Eva Safitri, serta terima kasih kepada moderator kita hari ini, Bu Evi Nursari. Ya, demikianlah pemaparan tentang perlindungan dari kekerasan terhadap wanita dan anak. Semoga hal-hal yang dipaparkan akan bermanfaat buat kita. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.